Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang drama. Drama ini berada di kelas 8 ya, untuk semester 2. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke materi intinya. Apakah yang dimaksud dengan drama? Nah, mungkin kita semuanya sudah sering ya mendengar kata drama, tapi apakah pengertian dari drama itu? Oke, kita bahas bareng-bareng. Jadi, pengertian dari drama adalah karya sastra. Jadi, drama adalah merupakan salah satu karya sastra yang menggambarkan watak atau kehidupan manusia melalui tingkah laku atau acting yang dipentaskan. Oke ya. Jadi karya sastra yang menggambarkan watak atau kehidupan manusia melalui tingkah laku atau acting itu yang dinamakan dengan drama. Berikutnya, ciri utama dari drama sebagai berikut. Jadi cirinya ada 3. Yang pertama itu berupa cerita. Sudah jelas ya, drama itu merupakan sebuah cerita dikarang melalui cerita terlebih dahulu. Kemudian berbentuk dialog. Dialog itu percakapan-percakapan atau obrolan-obrolan ya. Yang ketiga bertujuan untuk dipentaskan. Jadi drama dibuat untuk dipentaskan. Itu ciri utama dari drama. Nah, untuk istilah lain dari drama, ternyata drama itu banyak banyak nama lainnya. Yang pertama ada sandiwara, itu berasal dari bahasa Jawa, sandiwara. Dan yang kedua ada lakon. Yang ketiga, istilah lain dari drama itu ada tonil. Tonel, itu berasal dari bahasa Belanda. Berikutnya sendra tari. Yang berikutnya ada tablo. Baik, itu 5 istilah dari drama. Unsur-unsur utama drama. Jadi ada beberapa unsur utama drama. Yang pertama ada tema, ada tokoh, penokohan, alur atau plot, latar, dialog, bahasa, dan amanat. Nah, dari beberapa unsur tersebut kita akan pelajari lebih dalam lagi apakah pengertian dari masing-masing unsur yang ada di layar tersebut. Yang pertama, tema. Pengertiannya yaitu merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah cerita. Nah, jadi dalam sebuah cerita itu harus ada temanya. Ini merupakan idenya, ide yang paling terpenting dalam sebuah drama. Harus mempunyai tema. Kalau tidak bertema, nanti ceritanya akan tidak sesuai, akan tidak sejalan. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, tokoh. Tokoh yaitu merupakan pelaku, pemeran dalam sebuah drama. Jadi pelaku, pemeran, orangnya yang menjadi sorotan, orangnya yang menjadi peran di dalam sebuah drama. Jadi tokoh itu ada 2. Ada tokoh utama, ini yang umumnya ya, atau tokoh sentral. Tokoh utama atau tokoh sentral adalah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Jadi tokoh utama itu yang selalu tampil, yang selalu dihadirkan dalam setiap adegannya. Itu ya tokoh utama. Yang kedua ada tokoh pembantu. Adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita. Nah, jadi tokoh pembantu pun sangat penting dalam sebuah cerita karena mendukung jalan cerita yang dibuat. Baik, itu tentang tokoh.
Berikutnya penokohan. Penokohan merupakan karakter atau sifat yang ada dalam tokoh. Jadi sifat itu kan banyak ya, sifat manusia, sifat penokohan. Nah, jadi kalau penokohan itu karakternya, karakter yang menempel, sifat yang menempel pada tokoh tadi, pada orangnya yang berperan tadi. Pada umumnya, penokohan atau karakter sifat terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tokoh protagonis atau tokoh baik, orangnya yang baik, yaitu namanya protagonis. Yang kedua ada antagonis, tokoh yang sifatnya jahat. Dan yang ketiga ada tritagonis, tokoh penengah. Nah, pada umumnya itu ya 3 karakter yang ada dalam penokohan yang menempel pada sifat si tokoh tersebut. Kemudian ada alur atau plot, merupakan jalan cerita dari drama. Nah, jadi ini merupakan salah satu unsur yang paling penting juga, karena drama itu berjalan, cerita berjalan karena ada alurnya. Kalau tidak ada alurnya, nanti ceritanya akan sembarangan. Ceritanya tidak akan sesuai dengan ketentuan. Nah, ini merupakan salah satu unsur yang paling penting juga. Alur drama terdiri dari beberapa bagian. Ada pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Nah, yang dimaksud dengan pengenalan cerita yaitu pertama-tama ceritanya diperkenalkan dulu. Diperkenalkan siapa tokohnya, di mana tempatnya, gitu kan ya. Ini hanya memperkenalkan dari awal. Kemudian setelah diperkenalkan, muncullah konflik awal. Konflik itu masalah awal, masalahnya ya yang tidak terlalu besar, masalah kecil. Setelah itu baru perkembangan konflik, masalahnya membesar sampai ke klimaks. Setelah masalah membesar, baru ada penyelesaian. Setelah penyelesaian, dramanya atau ceritanya kembali flat, kembali datar lagi, kembali seperti biasa, tidak ada masalah lagi. Nah, itu untuk alurnya ya, alur drama seperti itu, atau cerita yang lain juga seperti itu. Karena cerita yang baik tuh ya memiliki konflik. Oke, lanjut. Alur atau plot terbagi menjadi 3 jenis. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju, ceritanya maju dari awal sampai akhir. Kalau alur mundur atau alur flashback, ceritanya itu kembali ke masa lalu, ke belakang. Oke, kayak gitu. Dan kalau alur campuran, pertama alur maju, kemudian alur flashback atau alur mundur. Nah, seperti itu. Latar merupakan keterangan ruang dan waktu. Nah, ini juga sangat penting, harus kita ketahui. Latar terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Baik, kita lebih perjelas lagi ya. Contoh latar waktu. Untuk menentukan waktu bisa banyak sekali ya. Di sini contohnya ada malam hari, siang hari, pagi hari, tahun, bulan, hari, tanggal, dan lainnya. Masih banyak sekali untuk menentukan latar waktu. Misalnya seperti ini kalau dalam kalimat, pada malam hari Pak Joni pergi ke kebun. Nah, itu kan untuk menentukan latar waktu kapan Pak Joni pergi ke kebun, saat malam hari. Itu untuk menentukan latar waktu. Banyak sekali contohnya ya. Yang kedua ada latar tempat. Contohnya itu di sekolah, di rumah, kerjaan, di hutan, dan lainnya. Ini juga sangat banyak sekali untuk menentukan latar tempat. Yang ketiga, latar suasana. Seperti apa latar suasana contohnya? Menyedihkan, menyenangkan, mengharukan, menyenangkan, menggelikan, dan lain-lainnya. Itu untuk contoh latar suasana. Berikutnya ada dialog.
Apakah yang dimaksud dengan dialog? Dialog adalah percakapan antar tokoh, percakapan, obrolan. Nah, ini orang akan mengerti sebuah cerita kalau ada obrolan. Jadi orang tuh akan paham dengan adanya dialog. 3 elemen yang harus ada dalam dialog. Yang pertama, elemen tokoh, yang kedua itu wawancang, dan ketiga adalah kramagung. Itu 3 elemen ya. Tokoh sudah kita bahas tadi, tinggal wawancang dan kramagung. Tokoh itu pelaku. Kalau wawancang, dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh. Kramagung, petunjuk atau perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Jadi sebuah petunjuk, dituliskan sebuah petunjuk, si tokoh itu harus melakukan kegiatan tersebut. Misalnya seperti ini, akhirnya dia pun pergi karena malu. Nah, dia hanya cukup melakukan kegiatan perginya saja tanpa harus ada dialog, kayak gitu. Dan yang berikutnya ada bahasa. Bahasa itu merupakan media komunikasi antar tokoh. Apabila disajikan dalam bentuk pementasan drama, memiliki unsur lainnya. Sarana pementasan, panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Berikutnya tentang amanat. Ini yang terakhir ya. Jadi amanat itu pesan moral yang disampaikan si pengarang dalam sebuah cerita. Biasanya dalam sebuah cerita apapun itu ya, pasti mengandung amanat atau pesan moral. Dan pesan moral pun biasanya juga lebih condong ke hal-hal yang positif agar tontonannya itu menjadi sebuah tuntunan. Oke? Itu tentang amanah. Baik, mungkin materi pembelajaran untuk kali ini cukup sekian. Kita akan bahas lagi di pembelajaran berikutnya, masih berkenaan dengan drama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.